Shalom jemaat terkasih. Kebaktian streaming akan dilakukan dengan metode siaran tunda di channel YouTube. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti serta melaksanakan kebaktian minggu. Meski kita mengadakan kebaktian minggu di rumah, tetap pergunakan pakaian yang rapi, seperti kita sedang kebaktian di gedung gereja. Berdoalah dan persiapkan hati serta pikiran kita sebelum mengikuti kebaktian dengan metode streaming, agar kita berfokus pada kebaktian, bukan yang lain. Jika menggunakan sarana gadget, pastikan kita mengaktifkan mode senyap atau silent, supaya tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. Pergunakan Alkitab tercetak supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan khidmat. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum dalam warta jemaat atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop lalu dapat dimasukkan ke kotak persembahan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Selamat beribadah. Salam umat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita telah menjalani separuh tahun 2020. Dalam perjalanan di paruh tahun yang pertama ini, tentu ada banyak pengalaman hidup yang telah kita lalui. Suka duka, biasa, luar biasa, rutin, dinamis, terulang maupun langka. Dalam perjalanan itu, kita merasakan pemeliharaan Tuhan mengalir dengan setia dalam hidup ini. Kita syukuri pemeliharaan Tuhan itu dengan memuji burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Umat Tuhan, kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia memelihara dan merawat semua ciptaan dengan kasih sayangnya. Amin.
Damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mampu menjalani hidup sehari-hari, itu semua karena kita menjalaninya bersama Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang setia mengalir dalam diri kita menjadi bukti nyata bagaimana Ia selalu menghadirkan kasih sayang-Nya supaya kita menjalani semua dinamika hidup dengan sukacita. Berbagai tantangan, persoalan, ketakutan dapat silih berganti dalam dinamika hidup sehari-hari. Namun, dalam kesediaan kita menerima dan merespon karya pemeliharaan Tuhan tersebut, kita dimampukan menghadapinya dengan setia berpaut pada pemeliharaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas seluruh pemeliharaan yang Engkau nyatakan dalam diri kami. Kami pun bersyukur ya Tuhan, atas pemeliharaan itu kami selalu memiliki kesempatan menjalani hidup kami dengan penuh sukacita. Namun, saat kami kembali menengok kehidupan kami yang telah kami lalui hingga detik ini, acap kali kami meragukan akan karya pemeliharaan-Mu itu, dan terkadang ya Tuhan, dalam iman kami pun meragukan apakah Engkau hadir dan Engkau menyayangi kami. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami akan segala keraguan yang kami lakukan tersebut. Dan kiranya Tuhan, ketika pemeliharaan-Mu itu selalu setia hadir, menyadarkan dan menolong kami semua untuk kami dapat terus belajar, memperbarui iman kami, serta selalu memotivasi diri kami ya Tuhan untuk semakin setia dan taat kepada Engkau, serta selalu meneguhkan iman percaya kami di dalam kehendak kasih-Mu. Kami sadar akan segala kelemahan dan kerapuhan diri kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya kekuatan-Mu yang akan kembali memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayang-Nya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaan-Nya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku.
Sebelum kita menerima pelayanan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau nyatakan saat ini untuk kami kembali dapat membaca, merefleksikan, serta merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih kesetiaan Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun dan menghadirkan hikmat-Mu, agar kami mampu menerima firman-Mu, memelihara, serta mewujud nyatakannya dengan penuh sukacita dalam segala kesempatan hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab pada pagi ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 34 sampai dengan 42. Injil Matius 10 ayat 34 sampai 42. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi, dan melakukan firman Allah ini dengan penuh sukacita di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, mengawali proses perenungan kita hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jangan Pernah Menyerah, yang dipopulerkan oleh Edward Chen beserta dengan anaknya. Dan lagu ini bercerita tentang bagaimana karya pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
bagi yang setia dan percaya. Kita pujikan nyanyian ini sekali lagi dengan selalu mengimani bahwa pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara-saudara yang terkasih, lagu tadi mengajak kita meyakini akan seluruh pemeliharaan, penyertaan, dan kekuatan Tuhan yang selalu beserta dengan kita dalam proses kehidupan yang kita jalani. Kalau kita resapi lirik di bait tadi, di sana dikatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Apa artinya ini? Bahwa kalimat itu hendak menyadarkan pada kita semua bahwa proses kehidupan yang kita jalani tak akan seperti langit yang selalu biru. Kadangkala badai menerpa, hujan lebat terjadi di dalam diri kita, bahkan mendung, hujan rintik-rintik pun kadangkala juga menghiasi setiap proses perjalanan yang kita jalani, atau bahkan dalam waktu yang cukup lama, langit biru selalu ada dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan tak menyatakan itu, bahwa Ia tak menjamin atau Dia tidak selalu menjanjikan bahwa kehidupan akan selalu mulus untuk kita jalani, ada satu hal yang selalu Tuhan hadirkan, yaitu bagaimana kekuatan Tuhan menyertai, pemeliharaan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Pun juga di lirik yang ketiga, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia selalu memberikan kekuatannya. Dia berjanji akan hal itu di dalam diri kita. Dalam relasi di kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah menginjak kerikil-kerikil yang sangat tajam, yang membuat telapak kaki kita menjadi perih untuk bisa melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan yang penuh dengan kerikil tajam itu, kekuatan Tuhan memampukan kita untuk kita dapat melewati setapak demi setapak perjalanan kehidupan kita. Itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk terus kita lakukan dan kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan keyakinan itu akan membuat kita tak mudah menyerah dan tak berputus asa di dalam memenuhi seluruh panggilan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Setiap kita memiliki panggilan kehidupan, saudara yang terkasih.
Ada yang dipanggil untuk menjadi seorang pekerja di sebuah perusahaan, ada yang dipanggil menjadi seorang guru, ada yang dipanggil untuk menjadi orang tua bagi anak-anaknya, kita dipanggil menjadi suami atau istri bagi pasangan hidup kita dipanggil sebagai orang paling berpengaruh di tengah-tengah lingkungan kita. Maka dalam seluruh panggilan kehidupan itu, apapun jenisnya, kita diajak untuk terus meyakini pemeliharaan dan kekuatan Tuhan hadir dalam diri kita, tak hanya ketika kita menjalani kehidupan ini dengan baik-baik saja, bahkan dalam setiap titik terberat, titik paling bawah, titik paling minus di dalam kehidupan ini, Tuhan hadir dan Tuhan menyertai. Saudara-saudara, Kristus pun mengajarkan hal yang sama kepada para murid dan kita semua tentang arti pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kristus melihat secara utuh apa yang akan dihadapi para murid dan pengikutnya dalam hidup maupun pelayanan. Dan di dalam perikop kita pada hari ini ada dua contoh yang coba Kristus angkat yang menjadi pergumulan para murid dalam komitmen imannya. Pergumulan yang pertama adalah tentang keluarga. Kita tahu, saudara yang terkasih, bagi semua orang, keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup ini. Seperti soundtracknya film Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Siapa yang tidak ingin mempertahankan keluarganya, siapa yang tidak ingin berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan keluarganya. Tetapi kalau kita perhatikan Matius 10 ayat 35 sampai dengan 37, terkesan bahwa Kristus seakan-akan memisahkan kehidupan para pengikutnya dari keluarganya. Itu kalau kita baca dengan cepat tanpa coba kita resapi dan coba kita cari tahu apa konteks di balik perkataan Kristus tersebut. Sebenarnya perkataan itu tak mengajak kita semua untuk meninggalkan keluarga, tetapi kita diajak untuk tetap mengutamakan panggilan mengikut Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus dalam kesetiaan iman, kita tak perlu khawatir akan setiap kehidupan kita, termasuk juga keluarga, sebagai hal yang berharga bagi kita, karena Tuhan senantiasa memeliharanya. Kita garis bawahi kalimat yang terakhir, bahwa Tuhan setia memeliharanya. Mari kita evaluasi kehidupan kita secara pribadi maupun juga kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Kalau kita memperhatikan dengan jujur di tengah segala persoalan dan pergumulan yang kita alami, asalkan kita bersedia untuk setia kepada Tuhan, maka kita bisa melihat bagaimana kekuatan Tuhan mengalir, kekuatan Tuhan menolong kita, bahkan pemeliharaan Tuhan memampukan diri kita atau keluarga kita untuk dapat melewati semua pergumulan, semua persoalan, dan setiap proses maupun dinamika hidup yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam diri kita. Dan satu kata penting adalah berserah kepada Tuhan. Menjadi that's point, menjadi poin yang penting untuk kita terus lakukan dan perjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan berserah kepada Tuhan, kita akan mampu melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan hadir dan menyertai kehidupan kita. Hal kedua, saudara yang terkasih, adalah kesediaan memikul salib dan berkorban nyawa. Matius 10 ayat 38 sampai dengan 39 pun terkesan mengerikan jika kita baca dengan cepat. Akan tetapi kita perlu memahaminya dengan seksama. Kesediaan memikul salib dan berkorban nyawa di sini tak hanya dipahami secara harafiah, meski suatu saat dapat saja harus kita alami. Melainkan kalau kita pahami dengan seksama adalah sebuah kesediaan untuk menjalani konsekuensi sebagai pengikut Kristus dalam iman maupun hidup sehari-hari. Jadi saudara-saudara, dalam konteks perutusan, dalam tanda kutip memikul salib maupun kehilangan nyawa adalah mengenai hidup yang dipersembahkan secara total bagi dan karena Kristus, baik dalam pelayanan maupun kesaksian hidup. Kita selalu mendengar orang berkata,
panggul salibmu. Nah, Tuhan selalu mengatakan seperti itu, atau orang-orang mengatakan demikian, pikul salibmu. Nah, hal itu yang kadang-kala selalu kita dengarkan, tetapi kita bingung bagaimana caranya kita memikul salib. Bagaimana caranya kita bersedia untuk melakukan hal itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka melalui perkataan Kristus ini kita diingatkan bahwa memikul salib maupun bersedia kehilangan nyawa berarti kita bersungguh-sungguh menyerahkan secara total dalam kehidupan ini akan seluruh kehidupan kita bagi pelayanan maupun juga kesaksian hidup tentang Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, kesediaan kita untuk hidup tak nyaman bahkan menderita kala kita memperjuangkan iman akan Kristus. Siapa di sini yang tak pernah menderita ketika kita setia menjalani kehidupan kita bersama dengan Kristus? Siapa di sini yang saat ini, saudara yang terkasih, dalam situasi pandemi ini yang kadangkala pun merasakan kok berat ya Tuhan rasanya mempertahankan hidup sebagai pengikut-Mu di tengah segala tekanan, di tengah segala dampak karena pandemi COVID-19 ini. Melalui perkataan Kristus ini kita diingatkan bagaimana ketika kita bersedia memikul salib yang dipercayakan di dalam diri kita, maka kita pun terus diingatkan dari motivasi agar kita siap sedia hidup meskipun tak nyaman bahkan menderita, kala harus menerima semua konsekuensi yang kita jalani saat ini, termasuk ketika kita memperjuangkan iman akan Kristus. Dan dalam situasi seperti inilah, dan setiap penderitaan, kelemahan, bahkan ketidaknyamanan hidup yang kita jalani, kita akan merasakan penyertaan Tuhan membuat kita bertahan dan mampu menjalani iman dengan berpegang teguh dalam janji Tuhan. Kita jadi mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kelemahan, aku bermegah. Itu yang selalu disadari oleh Paulus dalam dirinya, sehingga hal itu jugalah yang membuat ia berkomitmen dalam semua situasi yang ia jalani. Ia ingin tetap memperjuangkan iman percayanya dan ia tak akan menyerah meskipun ia harus menderita dan ia mengalami ketidaknyamanan. Karena ia tahu pemeliharaan Tuhan akan terus ada dan mengalir dalam dirinya ketika ia berpegang teguh dalam janji Tuhan yang dianugerahkan di dalam dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, maka Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 yang menjadi bagian penutup dari perikop kita saat ini yang berbicara tentang upah bukanlah pamrih yang kita dapatkan dari perjuangan iman kita. Akan tetapi dengan kesediaan kita berproses dalam segala kehidupan serta pelayanan yang kita jalani, kita diajak untuk tidak khawatir. Mengapa? Karena Tuhan selalu memelihara, menyertai dan menguatkan kita melakukan semua perjalanan iman kita dengan penuh sukacita serta dengan totalitas dalam semua bentuk yang mampu kita lakukan sebagai respon akan panggilan hidup yang Allah nyatakan bagi kita. Untuk itulah umat yang Tuhan yang terkasih, kehidupan yang kita jalani bukanlah kehidupan kita sendiri, melainkan kehidupan kita bersama Tuhan. Karena itu, hidup yang kita jalani seharusnya adalah hidup untuk memuliakan dan menjalankan rencananya di dalam segala perjalanan hidup yang kita lalui. Berbagai tantangan, persoalan, ketakutan, dinamika yang datang silih berganti senantiasa akan membentuk kita semakin berani sekaligus yakin bila kita mengandalkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana nyanyian tadi, Tuhan tak pernah janji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Ia berjanji akan selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan kehidupan kita akan selalu rata. Kita akan naik turun, kita akan menjalani kerikil-kerikil yang tajam dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita pernah terserempet dengan begitu banyak permasalahan dalam perjalanan diri kita, tetapi Tuhan selalu berjanji menghadirkan kekuatannya bagi kita. Asalkan kita bersedia menerima dan merespon karya pemeliharaan dan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh kita berpaut dengan setia kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan,
maka pemeliharaan Tuhan akan senantiasa nyata bagi diri kita. Itulah yang kita rasakan hingga detik ini. Ketika pandemi COVID-19 ini tak akan pernah kita ketahui kapan akan berakhir. Tetapi dalam segala titik kehidupan yang kita jalani, bahkan saat kita harus benar-benar merasakan bagaimana kita berat untuk menjalani situasi ini, pemeliharaan Tuhan hadir dan menolong kita. Bahkan saat kita rindu untuk bersama-sama hadir di gedung gereja yang kita rindukan ini dalam beribadah, kita meyakini bahwa suatu saat atas izin dari Tuhan kita pasti bisa melaksanakan kembali ibadah secara tatap muka, tetapi dengan catatan kita harus melakukan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Dan mungkin dalam kehidupan ekonomi kita terdampak dan merasakan hal itu. Tetapi kekuatan dan pemeliharaan Tuhan terus kita rasakan dalam kehadirannya, dalam bentuk yang sederhana sekalipun, dan dalam setiap pertolongan terbaik yang Allah hadirkan di dalam diri kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, seperti refren lagu Jangan Pernah Menyerah tadi, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Yakinlah Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bersedia berpaut padanya, Tuhan hadir. Kalau kita bersedia terus berserah dengan setia dalam iman, dalam panggilan hidup, maupun juga dalam proses sehari-hari. Tuhan memberkati dan Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat Tuhan dimanapun saudara berada, kami undang untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, kita bawa seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur akan seluruh pemeliharaan dan kekuatan yang Engkau hadirkan dalam diri kami. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan itu kami mampu bertahan dan berjuang dalam iman maupun proses hidup yang harus kami jalani hingga saat ini. Untuk itu ya Tuhan, dalam seluruh rasa syukur itu pun kami menaikkan setiap syafaat kami. Kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau akan senantiasa menolong dan menyertainya. Jika kami tahu angka secara nasional terus bertambah dan Provinsi Jawa Timur pun menjadi yang cukup banyak ya Bapak yang dinyatakan positif COVID-19. Untuk itu kiranya Engkau yang akan terus menyertai orang-orang yang saat ini ada dalam perawatan, agar seturut dengan kehendak-Mu mereka dapat pulih dari sakit COVID-19 ini, dan juga untuk setiap garda terdepan yang menangani para pasien COVID-19 ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memimpinnya. Dalam seluruh karya kemanusiaan yang mereka perjuangkan, mereka mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Juga untuk seluruh pemerintahan kami ya Tuhan, baik dari tingkat pusat hingga daerah yang juga bahu-membahu berjuang bersama mengatasi COVID-19 ini, dan juga setiap relawan dan aparat keamanan, kiranya Kau juga akan selalu menolong dan memimpin mereka,
agar mereka pun juga dapat melaksanakan seluruh karya dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kehidupan bergereja dan menggereja kami. Kami memohon kiranya Engkau akan senantiasa menghadirkan karya pemeliharaanmu bagi kehidupan persekutuan yang saat ini terjeda sejenak untuk terpisah oleh jarak maupun waktu. Kami percaya Tuhan, pada dalam keterpisahan ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar banyak hal dalam menjaga dan memperjuangkan kehidupan bergereja kami. Dan juga untuk setiap pelayanan yang terus kami peroleh kesempatannya dari Engkau ya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menganugerahkan hikmat dan kekuatan-Mu, agar kami pun mampu menjalankan seluruh pelayanan kami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh sukacita. Dan kiranya kehadiran gereja-Mu akan selalu dirasakan dengan baik oleh lingkungan di sekitar kami. Kami pun bersyukur untuk saudara-saudara kami yang terlibat dalam tim multimedia maupun tim-tim yang lain ya Tuhan, yang membantu terlaksananya kebaktian anak maupun juga kebaktian umum ini. Kiranya Engkau akan selalu menolong dan memberkati mereka, sehingga dalam seluruh karya kasih yang mereka perjuangkan melalui pelayanan multimedia dan pelayanan bidang yang lain yang mendukung terselenggaranya kebaktian daring ini ya Tuhan, akan menjadi sebuah bentuk kesaksian yang indah yang terus memancarkan kasih-Mu melalui segala talenta dan kesempatan yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah terbaring lemah dalam sakit mereka, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumahnya. Kiranya Engkau juga akan selalu menganugerahkan kekuatan kasih-Mu, agar dalam segala proses perawatan itu mereka terus bersukacita dan menjalaninya dengan penuh riang gembira, agar melalui pengobatan yang ada, saudara-saudara kami ini dapat segera pulih dari sakitnya. Untuk keluarga yang mendampingi, kiranya kasih setia-Mu yang akan selalu mendukung dan menghadirkan pengharapan terbaik bagi mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara maupun anggota keluarga kami, anak para cucu kami ya Tuhan, yang saat ini ada di luar kota Madiun dan mereka belum dapat kembali ke kota tercinta ini. Kiranya Engkau akan selalu menolong dan memberkatinya dimanapun mereka berada ya Tuhan, sehingga mereka dalam rasa rindunya akan selalu melihat dan juga merasakan kasih sayang-Mu yang memelihara mereka meski mereka jauh dari kota kelahirannya maupun juga dari keluarga yang menantinya. Kami percaya Tuhan bahwa karya pemeliharaan-Mu selalu menaungi dan memimpin langkah kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk seluruh proses kehidupan kami dalam karya, pekerjaan, usaha, maupun juga dalam setiap rencana hidup yang terus kami perjuangkan dan dalam setiap pergumulan yang kami proses. Kiranya kekuatan-Mu yang akan hadir dan menolong kami semua, agar dalam seluruh karya, pekerjaan, usaha, maupun juga dalam setiap pergumulan yang kami proses, kami akan selalu berserah dan bertaut di dalam Engkau. Dan kekuatan-Mu juga ya Tuhan, yang kiranya mampu membuat kami berjuang dengan sungguh-sungguh. Sesaat lagi kami akan berpisah dan melanjutkan liturgi kehidupan kami. Kiranya kasih setia-Mu yang akan selalu memberkati dan menuntunnya. Inilah segala ungkapan syukur dan juga setiap syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar. Kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah
Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan dengan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, cinta kasih, dan karunia yang Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam banyak keterbatasan, situasi, dan kondisi saat ini, tangan kasih-Mu senantiasa melindungi kami. Bapa, pada saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur dari berkat-berkat-Mu. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, dan bolehlah menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, kini kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan hadir dan memampukan kita untuk melewati segala proses ini dengan penuh sukacita dan membuat kita mampu bertahan dalam kehidupan iman kita. Kini lanjutkan langkah hidupmu dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya.
Anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa memampukanmu berproses dengan setia dalam semua dinamika kehidupan sehari-hari, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh.